Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasinya agar apabila ada video baru Anda bisa tahu. Oke, kita akan membahas yang kemarin masalah perbandingan antara padi dan pisang. Jadi sudah jelas kemarin untuk kos-kosnya saya perjelas, itu bisa dilihat lahan padinya sudah panen kemarin, bisa disyuting itu lah. Itu lahan padinya sebelah utara itu sudah panen semua dan kita sedang melakukan pembakaran. Nah, lahan padinya sudah jelas itu 2 hari kemarin panen dan kita mendapatkan kurang lebih 8 kintal. 8 kintal kalau hari ini kita jual harga berkisar 400, itu 8 kali 4 berarti kita mendapat 3.200.000. Sedangkan biaya mulai tanam sampai panen kurang lebih 1.500.000. Jadi di situ saya untung 1.700.000. Berarti bisa dikalkulasi selama 4 bulan saya untung 1.700.000. Kalau dibagi selama 4 bulan itu kurang lebih 400, lebih sedikit lah, 425 atau 400 berapa itu. Itulah bertanam padi. Jadi untuk lahan per 100 di sini 100 ru itu kalau meternya kurang lebih 1.400-an mungkin ya. Maka di sini ru itu biayanya kurang lebih 1.500 atau 1.500.000 dan saya jual dapat 8 kental, dapat uang 3.200.000 dengan harga 400. Hari ini harga lumayan jelek, tidak begitu bagus karena panen raya atau bagaimana. Tapi biasanya untuk kering itu kuat 500.000 ke atas. Ini laku 400 harga basah dari sawah. Jadi harga kurang bagus. Saya mendapatkan uang segitu. Kita bandingkan dengan padi. Di lahan yang sama ini kita tanami 200, 25 dan 240. Kurang lebih segitu. Itu kalau kita kalkulasi, kakak panggilan dan kalau kita kalkulasi itu 50 kali 240 itu sama dengan 5 kali 100, 5 juta, 10 juta, kurang lebih di situ dapat 12 juta. Itu kalau kita jual 50 untuk 1 tahun. Dipotong biaya 5 juta, kita dapat 7 juta. 7 juta dibagi per bulan, kita bisa dapat kurang lebih 600-an. Kalau untuk padi berapa tadi? 400. Itu masih hitungan yang kotor. Dalam arti kita bisa menjual anaknya. Pisangnya ada yang 50 lebih, 50 itu harga yang sangat murah. Dengan biaya kurang lebih ini kemarin 5 juta untuk 240 pohon lahan 100. Itu kita semua mengerjakan. Jadi saya tidak turun langsung, itu untuk pembuatan sungai, penanaman dan lain-lain, bibit seandainya beli itu habis 5 juta. Kalau untuk padi 1.500.000, lahan sama. Padi kita jual dapat uang 3.200.000. Kalau pisang kita bisa mendapatkan hasil 12 juta selama setahun. Dan itu untuk tahun berikutnya kita bisa 2 kali panen atau 3 kali panen, bagaimana kita mengatur ritme dari anakannya. Jadi tentukan Anda antara padi dan pisang. Yang jelas saya sudah menanam 2 antara padi dan pisang, saya sudah memberikan perbandingannya dan lain-lain yang hasilnya seperti itu. Yang jelas kalau untuk bertanam padi hari ini hasilnya memang sangat minim. Jadi makanya ekonomi para petani dan petani-petani padi mereka menjerit karena pupuk mahal, pupuk sulit,
biaya kos tinggi dengan berbagai macam obat, tetapi waktu panen harga murah, itu memang kenyataannya seperti itu. Petani kita kalau dia memang bertani padi memang tidak ada apa-apanya, hasilnya itu sangat minim sekali. Kalau dia pandai berpolawija atau menanam lainnya, itu mungkin lain ceritanya. Jadi kalau untuk bertanam padi saya kira hasilnya sangat minim, walaupun lahannya luas. Jadi untuk tanam padi itu saya kira sangat minim penghasilannya. Makanya kalau ada istilahnya petani menjerit dan lain-lain, itu saya kira sangat manusiawi karena kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi. Apalagi permainan dari pabrik-pabrik pestisida yang bagaimana dia secara tidak langsung menguasai agar petani-petani mempunyai ketergantungan kepada pabrik-pabrik tersebut, obat-obat tersebut, yang mengakibatkan biaya kos sangat tinggi. Para PPL yang tidak turun langsung dan memberikan pengarahan bagaimana biaya sedikit mungkin, biaya perawatan, penanggulangan penyakit, mereka tidak langsung turun langsung ke daerah saya, mengakibatkan biaya kos yang tinggi. Petani kelibukan, petani hanya mengikuti tren obat tidak bau, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan petani-petani banyak yang rugi, dalam arti kos besar, panen tidak begitu banyak, dan apabila terkena penyakit satu kali, 1 tahun 3 kali panen sudah hilang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah perbandingan antara tanam padi dan tanam pisang di episode kedua. Perbandingannya adalah masalah untung. Kita lanjut di episode ketiga, yang mana di episode ini saya menekankan bahwa tanam padi kita akan melakukan biaya-biaya istilahnya itu yang sangat banyak, mahal, dari ketergantungan pupuk, obat, dan lain-lain. Kalau tanam pisang kita tidak ketergantungan kepada obat-obat maupun pupuk, dan hasilnya secara hitung-hitungan matematika kita belum menghitung, memprediksi penyakit dan lain-lain, pisang jauh lebih menguntungkan dari padi. Dengan lahan yang sama, dengan kesibukan yang jauh lebih sibuk di pisang daripada sibuk padi daripada pisang, kita menghasilkan 2 kali lipat keuntungan dari padi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.